Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Majelis GKJ Cimbagi akan membacakan Warta Jemaat Minggu 1 Agustus tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi dapat menghubungi Majelis Pamawang Blok. Karena sesuatu dan lain hal, ibadah kali ini dilayankan melalui rekaman, tidak secara live streaming. Untuk ibadah selanjutnya dilayankan secara live. Pelayan firman pada hari ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Yatinem Gusno. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersatu dalam doa untuk warga yang terpapar COVID-19 dan pemulihan negara kita Indonesia. Mencermati keadaan yang terjadi dalam pandemi COVID-19 dan mendukung penerapan PPKM darurat guna memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang semakin diperketat. Maka ibadah di GKJ Cimbagi bulan Agustus tahun 2021 dilaksanakan secara daring seperti yang telah kita jalani di bulan Juli tahun 2021. Dalam ibadah bulan kebangsaan Agustus 2021, mari kita satu dalam doa agar negara tercinta Indonesia diampuni dan dipulihkan dapat melalui pandemi ini dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Warta yang kedua, berita duka, telah berpulang ke rumah surgawi saudara kita terkasih. 1. Ibu Kusmano Wiyatun, Blok 3A pada hari Selasa 27 Juli 2021. 2. Ibu Sadiem Hadi Sukismo, Blok 7 pada hari Rabu 28 Juli 2021. Kasih penghiburan dari Tuhan Yesus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Harap menjadikan periksa. Demikian warta jemaat dari GKJ Cimbagi. Harap menjadikan periksa. Mari kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah bulan kebangsaan tahun 2021 ini dengan menyanyikan bersama Kidung PKJ 13 bait 1 dan 3. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini dengan pengakuan bahwa dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kristus besertamu. dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai nas pembimbing, saya akan membacakan dari Efesus 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang menyatakan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikianlah nas pembimbing ibadah saat ini. Bersama mari kita angkat pujian nomor PKJ nomor 175, Satu Tanah Air. Bersama marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Diberikan saat teduh sejenak untuk berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Allah Sang Cinta, inilah kami dengan segala kerendahan hati datang ke hadirat-Mu, mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami mampu hidup di dalam terang firman-Mu. Demi kemurahan-Mu kami memohon. Amin. Bersama kita menaikkan penyesalan kita melalui PKJ nomor 37, bait 1 dan bait yang kedua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita menerima berita pengampunan dosa yang diambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Beginilah berita anugerah dinyatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam damai, salam damai, salam, damai Kristus besertamu. Salam. Bersama kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan PKJ nomor 106, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Yang besar, kerajaan besar, umat pun besar, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang perjalanan kami yakin Engkau Allah yang selalu memelihara dan menuntun kami, sehingga kami dapat menyatu di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu GKJ Mbaki. Kiranya Allah menyertai kami, menyatukan kami dalam hati kami untuk memperdengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab dan firman hari ini diambil dari Efesus 4. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda.
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya harap kita semuanya masih dalam keadaan sukacita dan benar-benar bisa bersama-sama dengan keluarga mengikuti ibadah bersama dalam kesatuan yang utuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita memasuki bulan yang baru. Dalam kalender gerejawi GKJ menyatakan ini adalah bulan kebangsaan di minggu yang pertama, sehingga mengambil tema hidup sebagai orang merdeka. Jadi bagaimana hidup sebagai orang merdeka ketika kita harus secara bersama memelihara kesatuan roh di dalam Kristus itu sendiri. Bersama kita akan menghayati melalui bacaan hari ini Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana kita memelihara kesatuan roh di dalam kaitannya dengan hidup sebagai orang yang merdeka. Maka ada sebuah falsafah Jawa, menurut saya sangat bagus, walaupun ini falsafah sudah lama, tetapi sebagai orang Jawa kita selalu menghidupi nilai-nilai arif lokal yang bisa kita bawa untuk bekal ke depannya, yaitu rukun agawe santoso, cerah agawe bubra. Dalam arti kerukunan akan menghasilkan kesejahteraan, sedangkan perpecahan akan menimbulkan kesengsaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, falsafah ini bukan hal yang asing lagi untuk kita dengar. Kita semuanya sudah tahu bahwa memang benar kerukunan hal yang paling penting. Apalagi pada situasi saat ini, di tengah-tengah kondisi yang menurut kita semakin mencekam dan kondisi yang tidak pasti, memang salah satu adalah yang penting
rukun di tengah-tengah keluarga supaya bisa saling membantu satu sama lain. Tetapi tidak mudah menciptakan kerukunan satu sama lain. Ada saja hal-hal kecil yang terkadang berusaha atau orang-orang lain atau diri sendiri juga yang kadang-kadang sulit untuk mencapai kerukunan tersebut, sehingga sering terjadi pemecah belah di tengah-tengah, baik itu keluarga, apalagi di tengah-tengah bangsa kita yang notabene-nya adalah banyak terdiri dari ratusan bahkan ribuan suku bangsa, dan sulit rasanya untuk menciptakan kerukunan tersebut. Nah, untuk itu kita bisa belajar memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana menciptakan kerukunan, berawal dari atau diusahakan dari lingkungan terdekat kita, seperti dari rumah, dari sekolah, dari kampus, dari kantor, dari gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sebisa mungkin kita menghindari perselisihan yang ada. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang suka menebar kerukunan, dan kemungkinan niscaya kita akan menularkan energi positif yang akan menghasilkan perdamaian juga bagi kehidupan kita. Dan makna falsafah tersebut saya rasa setara dengan apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan kita hari ini. Paulus menuliskan sebuah surat kepada Efesus ketika ia berada di penjara. Tadi jelas dikatakan di bagian yang pertama, ayat yang pertama, aku menasihatkan kamu dan aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi di tengah-tengah masa krisisnya dia juga masih bersempat bersurat kepada orang-orang atau jemaat Allah yang berada di Efesus. Penjara yang dipahami situasi sulit dalam hidup karena segala keterbatasannya. Kebebasan yang tercabut dan tidak kita lihat tidak memberikan kebebasan bagi siapapun karena semua dibatasi oleh ruang yang begitu sempit. Tetapi itu tidak menghalangi kesetiaan Paulus untuk terus menemani jemaatnya. Jadi kata kesatuan menjadi kunci. Satu, ini adalah surat gembalanya dalam perikop ini yang menyatakan bagaimana harapan dia bahwa jemaat atau orang-orang yang ada di Efesus, walaupun mereka berada di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, setidaknya kesatuan menjadi dambaan atau pengharapan bagi Paulus untuk menjadikan jemaat itu benar-benar bertumbuh satu sama lain, saling mengikat, saling membantu apapun yang terjadi, sehingga itu membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun ia berkata, ada aja selalu perbedaan di tengah-tengah mereka, tetapi kita memahami perbedaan bukan alasan untuk menjadikan kita harus membenci satu sama lain. Perbedaan bukan sebuah keniscayaan atau kepastian yang tidak dapat ditolak, tetapi perbedaan bukannya justru menjadikan kita untuk lebih mengenal setiap pribadi dan untuk memperkaya pribadi kita juga melalui setiap perbedaan yang dimiliki orang-orang di sekeliling kita. Jadi harapan Paulus adalah perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk mengombang-ambingkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, tetapi justru perbedaan itu menjadikan mereka berproses untuk mengenal satu sama lain dan menjadi dewasa, dan mereka bertumbuh sehingga berpegang teguh terus kepada Kristus. Dan harapan Paulus sederhana, jemaat yang berbeda-beda dengan kasih karunia yang dimiliki mereka secara aktif bersatu menyuarakan Kristus di dalam kehidupan mereka, bukan saling memecah belah atau memecah diri dalam berbagai tantangan hidup di dunia. Dan itulah yang kita lihat, banyak hal yang diajarkan oleh Paulus melalui jemaat ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini juga mengajarkan kita untuk memasuki bulan kebangsaan saat ini? Kita kembali diingatkan bagaimana besarnya bangsa ini. Bukan hanya dari segi bahasa, tetapi budaya, banyak hal lain yang membuat kita berbeda-beda, belum lagi agama. Apapun prinsip kehidupan setiap masing-masing orang pasti memiliki perbedaan. Tetapi biarlah perbedaan-perbedaan itu yang menjadikan kita semakin melihat secara gambaran besar yang diberikan Allah, cara Allah mengasihi setiap umat manusia, panggilan Allah dalam kehidupan kita melalui hal-hal yang berbeda pula, sehingga kita bisa memandang satu sama lain dan lebih memberikan hati untuk bisa mempelajari diri lebih baik lagi. Untuk itulah harapan atau nasihat kepada Paulus
dalam hidup berdampingan satu sama lain, yang pertama haruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apakah 3 hal ini sudah kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa benar-benar menghadapi satu sama lain dengan tetap bersikap rendah hati, dengan lemah lembut, dan dengan juga sabar. Selanjutnya Paulus juga mendorong supaya kita juga memelihara kesatuan roh, sama seperti kita telah menyatu di dalam tubuh Kristus, di mana satu roh itu mengatakan satu Tuhan, satu iman, dan kita juga satu baptisan, satu Allah. Dan Paulus menjelaskan banyak karunia yang diberikan, tetapi kita berasal dari karunia yang sama, yaitu Allah, sumber karunia itu sendiri. Sehingga karunia yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan dengan karunia yang lainnya. Semua karunia merupakan satu kesatuan, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan memberikan tugas, yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Dan itulah juga tugas kita bersama di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kita memiliki banyak anggota-anggota jemaat yang memiliki karunia berbeda-beda, baik itu mengajar, baik itu bertugas sebagai guru atau sebagai perawat, hal lainnya juga petani. Banyak hal-hal berbeda yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Secara kita memiliki lokasi-lokasi juga yang cukup luas di tengah-tengah jemaat yang ada di Mbaki ini. Kita melihat semuanya itu menjadi sumber daya kekuatan bagi gereja kita sendiri untuk mengembangkan atau berbagi satu sama lain untuk saling melengkapi. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang lebih rendah, bahkan tidak ada yang lebih tinggi untuk saling mengunggulkan diri. Tetapi semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mendiskreditkan atau merendahkan orang lain. Karena apa? Kita sama di hadapan Allah. Dan Tuhan juga memberikan jabatan-jabatan seperti yang kita lihat tadi. Ada nabi, rasul, gembala, pemberita-pemberita, dan pengajar. Semuanya bertugas untuk membimbing dan memperlengkapi umatnya, agar kita semua mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Allah secara dewasa dan mandiri, tidak mudah disesatkan, dan tetap teguh bertumbuh di dalam atau ke arah Kristus itu sendiri. Sehingga pertumbuhan jemaat dengan karunia yang berbeda sebenarnya harus berfokus kepada Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan bagaimana kasih karunia itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menyatakan damai sejahteranya di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri, karena siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau membaca banyak berita, beberapa orang sudah saya akhir-akhir ini cukup kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa atau tragedi yang kadang-kadang kita tidak menyangka tetapi itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka apalah manusia sehingga untuk mengingat atau menyombongkan diri. Maka lebih baik kita menyatakan memento mori, mengingat bagaimana esok kita kalau kita akan tiada. Jadi melakukan hal baik hari ini untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan hati. Sehingga kita di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita bertumbuh satu sama lain, mendukung satu sama lain. Bukankah tujuan kehadiran gereja di dunia adalah menjadi nyata, memperkenalkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih Kristus, sehingga gereja yang bersatu menjadi sebuah kesaksian yang indah di tengah-tengah dunia yang saling menjatuhkan dan terpecah belah saat ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang merdeka berarti hidup yang bisa memelihara kesatuan roh, hidup yang mampu menciptakan kerendahan hati, menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan kesabaran dan saling menahan diri dalam kasih Kristus sendiri. Sehingga kesatuan roh,
kita pahami bahwa kita memiliki satu sama lain, berusaha untuk menunjukkan bahwa usaha yang kita lakukan terus-menerus adalah satu cara kita untuk menghadirkan kasih Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ajakan saya, ketika kita sudah memiliki banyak hal yang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita, adalah bagaimana kita menghargai setiap karunia-karunia yang kita miliki dan menggunakannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana ketika Allah memberikan kita mengaruniakan sebuah karunia itu adalah sebuah cara Allah juga mengutus kita untuk menggunakan diri kita, untuk menggunakan hati kita, melayani dengan tujuan memperlengkapi pelayanan atau pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia. Sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk saling melakukan pelayanannya satu sama lain. Bukan hanya bertumpu kepada satu orang saja, tetapi bagaimana keberhasilan sebuah gereja adalah bagaimana kita bersama-sama saling memperlengkapi satu sama lain sehingga saling bertumbuh. Seperti yang dikatakan di ayat yang terakhir, ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bagaimana kita bisa membangun diri kita dalam kasih kalau kita tidak mau saling memperlengkapi satu sama lain? Untuk itu, demi tercapainya kesatuan kita, pengetahuan kita yang benar tentang firman Allah, mari bersama-sama kita bertumbuh. Di tengah-tengah kondisi saat ini khususnya, mari berpegang teguh satu sama lain untuk menguatkan, untuk mendukung, untuk menyatakan bahwa kita ada untuk mereka yang membutuhkan kita. Bagaimana kita juga mengasihi mereka yang senantiasa terombang-ambing di tengah-tengah arus zaman yang tidak pasti. Bagaimana kita bisa menjadikan pengharapan bagi mereka untuk bisa terus mengandalkan Kristus di dalam kehidupannya. Hadirlah pada saat ini dalam keberadaan, dalam kebersamaan kita untuk menyatakan kita adalah gereja yang saling melengkapi satu sama lain. Kita adalah keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Di tengah perbedaan yang ada, harapan bersama adalah bertumbuh secara bersama-sama pula. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita? Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa seperti yang dilakukan atau diperintahkan Tuhan Yesus, bukan seperti anak-anak yang tetap tidak tahu dalam segala hal, tetapi kita belajar bertumbuh. Kita harus menjadi seperti anak-anak dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, dan juga dalam hal keberanian. Tetapi dalam hal pengetahuan dan kestabilan iman, kita harus menjadi dewasa dan belajar untuk menghargai satu sama lain. Sehingga bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi kita juga mampu terbuka secara jujur terhadap kebenaran, berpegang terhadap kebenaran, sehingga tidak mudah terombang-ambing di dalam persatuan dan kesatuan untuk berpegang teguh di dalam kasih Kristus itu sendiri. Maka apa yang bisa kita lakukan? Mari tunjukkan kasih satu sama lain. Mari tunjukkan bagaimana kita juga memberikan diri untuk saling memperlengkapi dan diperlengkapi. Bukan hanya majelis saja, bukan hanya pendeta saja yang memiliki PR untuk melayani dan mengerjakan tugas-tugas di tengah-tengah gereja. Tetapi kita bersama diundang untuk mempersiapkan diri, saling memperlengkapi, saling belajar, sehingga semuanya bertumbuh di dalam Kristus. Bukankah kita menyatu? Bukankah kita keluarga? Bukankah bersama-sama dengan Allah kita juga mau bertumbuh di dalam terang kasih Kristus? Maka saling memperlengkapi dan memahami satu sama lain setiap perbedaan yang dimiliki, sehingga itulah menjadi hidup orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang memahami dirinya dan orang yang bisa membawa satu sama lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Selamat menghayati atau memasuki bulan kebangsaan ini dengan menyatakan kesatuan hati di dalam Kristus
dan memelihara hidup di dalam Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus sebagai orang yang merdeka dan dewasa. Tuhan memberkati. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Bersama marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah bersama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk hidup menyatu di dalam karunia yang berbeda-beda yang kami miliki. Namun seringkali kami lupa Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami hanya ingin menonjolkan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, ajar kami, tuntun kami, pelihara kami melalui Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sehingga kami mau menghargai orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menghargai setiap perbedaan yang kami miliki. Kami mau menghargai setiap orang-orang yang berada di sekeliling kami, sehingga hidup kami mampu bertumbuh menyatu dan belajar satu sama lain, memperlengkapi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja, sebagai keluarga, dan kami mampu bertumbuh dengan dewasa ke arah Kristus. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan dan menguatkan kami. Pada saat ini juga kami belajar untuk bisa saling memelihara kesatuan hati sebagai keluarga di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Ajar kami untuk menopang saudara-saudara kami satu sama lain, baik itu di dalam doa, dana, dan daya yang kami miliki, sehingga benar-benar damai sejahtera-Mu, benar-benar kasih-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan isolasi secara mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau Tuhan yang senantiasa hadir juga bersama dengan mereka, menolong mereka, memelihara mereka. Biarlah setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan upaya-upaya terbaik dalam setiap proses pemulihan yang sedang berlangsung. Berikan kekuatan bagi keluarga juga yang selalu mendukung dan menopang, dan Tuhan yang menyertai mereka melewati setiap krisis di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka, para medis dan tenaga-tenaga medis lainnya yang sedang berjuang juga di tengah-tengah kondisi saat ini untuk menolong para pasien. Tuhan berkati mereka. Tolong Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan secara mental dan fisik untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami percaya bahwa Allah sayang kepada mereka dan senantiasa menyertai dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang selalu memberikan diri juga dalam melakukan tugas, khususnya untuk proses vaksinisasi yang sedang berlangsung saat ini.
Berikanlah kekuatan bagi para petugas lapangan sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Begitu juga bagi petugas PMI yang dengan sigap atau dimampukan untuk menolong atau memelihara mereka melalui pengambilan darah. Tuhan sertai mereka. Berikan kekuatan juga kepada mereka sehingga mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan jemaat-Mu di tempat ini. Banyak hal yang akhir-akhir ini terjadi menguji kami semuanya untuk saling menopang, menolong satu sama lain. Biarlah Tuhan selalu mengeratkan, selalu mengajarkan kami untuk boleh memelihara kesatuan ini, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur atas kepedulian setiap jemaat-Mu memberikan hati untuk senantiasa menolong satu sama lain. Berkati Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah krisis yang saat ini terjadi, kami bisa saling melewatinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dapat kami salurkan kepada orang-orang di sekeliling kami yang juga membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah bagi anak-anak yang juga menjalani setiap proses pemulihan, Tuhan tolong mereka, pulihkan juga mereka. Banyak menghadapi hal-hal trauma karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang sedang berduka. Tuhan kiranya memelihara dan menghibur mereka. Kami percaya bahwa kekuatan dan penghiburan yang sejati hanya daripada Engkau. Kami berdoa juga bagi mereka yang merindukan untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi namun belum boleh bersua. Tuhan kiranya juga memeluk mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kehangatan bagi mereka, agar mereka juga merasakan bahwa Tuhan senantiasa memeluk mereka dan menyertai setiap kerinduan yang mereka miliki. Kami berdoa bagi setiap pemerintah yang berupaya melakukan hal-hal terbaik untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Biarlah Tuhan sertai dan kuatkan mereka, agar setiap upaya yang dilakukan dapat berbuah dengan baik. Ajar kami sebagai masyarakat juga diberikan hikmat untuk dapat mematuhi setiap aturan yang diberlakukan, sehingga kerjasama dapat bersambut dengan baik dan setiap upaya yang dilakukan pemerintah dapat berlangsung dengan baik pula. Untuk penyaluran dana, Tuhan kiranya yang kawal, agar semua orang-orang yang terlibat dapat bertindak dengan bijaksana. Jauhkan dari niat-niat jahat yang membuat mereka menghabiskan dana tersebut, tetapi biarlah dana-dana yang akan disalurkan oleh pemerintah dapat sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga Tuhan dengan gereja di mana kami berada sebagai keluarga Kristus di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap program-program ke depannya, upaya-upaya bersama dalam melewati masa krisis ini. Kami percaya Allah yang cukupkan setiap kebutuhan yang kami miliki. Kami percaya Allah yang memelihara. Untuk itu kami serahkan semua keraguan kepada Tuhan semata. Biarlah Tuhan yang campur tangan untuk memberikan kelegaan bagi kami, orang-orang yang selalu berupaya untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi para majelis, bagi komisi-komisi, bagi jemaat-Mu yang senantiasa saling menolong satu sama lain. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan bagi mereka untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diterimanya, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa bagi mereka juga saat ini yang kehilangan pekerjaan. Tuhan sertai mereka, dan kiranya mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kami percaya Allah juga melihat dan menolong mereka dan mencukupkan mereka. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa memberikan kekuatan bagi seorang akan yang lain. Dan di dalam doa-doa dan permohonan kami,
Ajarlah kami bersama-sama untuk bisa dengan mengucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan ketiga. Sekarang bersyukur. Dengan berdiri, kita haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terlebih pada ibadah pagi ini, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan mau menerima dan mensucikan persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis GKJ Mbaki yang mengelola uang persembahan ini. Tuhan beri roh hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab, agar dalam mengelola persembahan ini, apa yang direncanakan hanya untuk kemuliaan
dan perluasan kerajaan-Mu di bumi, terkhusus di wilayah Mbaki ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan kidung dari Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. kasih.